Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, kekasih-kekasih Kristus. Hari ini bertepatan dengan hari menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ibadah pagi ini akan menjadi istimewa. Sebabnya, mari siapkan hati dan pikiran saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu jemaat, kaum muda, remaja, bahkan anak-anak, dan siapapun saudara yang menyaksikan ibadah online GSGA Ceria edisi menyambut kemerdekaan. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu teramat besar. Dan kami hendak memulai ibadah pada pagi Minggu hari ini. Demikianlah kami mohon berkat-Mu. Berkatilah ibadah ini. Sehingga setiap kami tak terkecuali, baik yang melayani maupun semua pemirsa yang menyaksikan ibadah ini lewat YouTube, Tuhan memberkati mereka sekaliannya. Kami percaya urapan Allah ada di sini, urapan Allah ada dalam setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada menyaksikan ibadah ini. Demikianlah kami sambut berkat-Mu di minggu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini diberkati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
besar kasih setia Tuhan kepada kami, Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kami percaya, Tuhan, walau dalam kehidupan kami banyak terjadi badai dan gelombang, Tuhan, tapi satu hal kami percaya, Tuhan menolong dan menjaga kami. Karena sesuai dengan firman-Mu, Tuhan, darah Yesus yang memberi kemenangan kepada kami. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk ke ruang tahtanya lebih dalam lagi, kita mau menyembah Dia, kita mau duduk dekat di hadiratnya, kita mau mendengar sebagian dari isi hatinya. Haleluya. Tuhan memegang setiap musim hidup kita. Mungkin kita lagi merasakan kekalahan, mungkin kita lagi merasakan kemenangan. Ketahuilah, Tuhan ada di sana. Di masa senang kita, di masa sedih kita, Tuhan ada di sana. Yang kita harus lakuin adalah tetap fokus kepada Tuhan, meskipun di masa yang gelap, mungkin di dalam lembah kekelaman, ketika kita fokus sama Tuhan, wow, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan, Yesus, di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu.
akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes, masa depan kita ada di tangannya. Mungkin kita lagi susah, mungkin kita lagi senang, tapi percayalah masa depan kita dia di tangan Tuhan. Tangan kanannya membawa kemenangan kepada kita, Yesus. Yes. Haleluya. Walau kami berjalan dalam kegelapan, Yesus. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Oh, selama ku hidup, Yesus, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, Yesus, selama kami hidup, apapun musim kami, Yesus, apapun musim kami percaya kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, Yesus. Kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya, haleluya, masa depan kami, Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Haleluya, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Yesus. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami berserah kepada Kau, kami berserah kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, yes, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah
Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku percaya kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Terjaga di tangan-Mu, Yesus. Terjaga di tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tangan-Mu, Yesus. Wow, Yesus. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam tangan-Mu yang memegang kami dengan erat. Kami mau, mungkin kamu ketika kami terjatuh, Yesus, kamu nolong kami. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu terus Tuhan. Kami mau bersyukur terus Tuhan di dalam hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Jesus. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Yes, Jesus, your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done.
Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Yes, Jesus. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Yes. Your will be done. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat puji-pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Saatnya mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan dan siapkan hati lebih lagi untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita akan nikmati. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat saat-saat indah ini. Kami percaya aliran-aliran damai sejahtera-Mu telah melingkupi kami. Kami percaya kehadiran-Mu pun ada di tengah-tengah kami. Sebab kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Sebab kami percaya Engkau sedang berbicara kepada kami sekaliannya. Saat kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja, melawat dan menjamah setiap kami masing-masing. Semua yang menyaksikan ibadah online ini. Dan biarlah Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap dibaharui, kami siap untuk taat kepada firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bertepatan dengan rangkaian khotbah seri selama sebulan pada bulan Agustus ini, yaitu tentang kuasa darah Yesus. Setelah pada minggu yang pertama, kita mempelajari bahwa darah Kristus adalah meterai kasih Allah bagi kita. Lalu minggu kedua, darah Kristus pelindungan di tengah perjuangan kehidupan kita. Dan minggu ini bertepatan dengan menyambut kemerdekaan. Maka kebenaran firman Tuhan berjudul Kuasa Darah Yesus, Sumber Kemenangan Kita. Haleluya. Keberangkatan firman Tuhan terambil dalam Wahyu 12 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ayat ini menjadi keberangkatan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada minggu pagi ini. Yaitu bahwa sumber kemenangan kita adalah darah Yesus. Jelas dikatakan, mereka mengalahkan dia. Dia itu siapa? Yaitu setan dengan kuasa kegelapan dan segala rencana jahatnya. Dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini, si setan itu
dengan segala tipu muslihatnya sedang gencar-gencarnya untuk menjatuhkan orang-orang percaya, bahkan mengacaukan gereja Tuhan. Itu sebabnya pada minggu pagi ini saya ingin menegaskan bahwa darah Kristus itu sumber kemenangan kita. Dan perlu yang kedua, yaitu perkataan kesaksian kita. Yaitu perkataan kesaksian tentang darah Yesus perlu diperkatakan. Perkataan kesaksian itu sangat berkuasa. Tepat seperti perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan pada awal-awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Itu seruan deklarasi atau proklamasi merdeka, merdeka. Itu adalah perkataan yang sangat berkuasa yang membangkitkan semangat perjuangan para pahlawan Indonesia yang kita kasihi. Dan mereka itu telah rela untuk berkorban. Bahkan dengan demikianlah pengorbanan mereka menjadi suatu harga yang dibayar bagi kemerdekaan Indonesia ini. Dan kita mengenal berikutnya, sekali merdeka, tetap merdeka. Seruan perkataan itu sangat berkuasa sekali, sehingga bangsa ini memang tetap merdeka. Demikian halnya firman Tuhan berbicara dalam Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kekasih-kekasih Kristus, perjuangan kemerdekaan itu telah menghasilkan kemerdekaan. Dan secara rohani, kehidupan kita orang yang percaya, Kristus telah memerdekakan kita. Dan hari ini, kita akan belajar bersama-sama apa artinya kemerdekaan, kemenangan, baik hidup berbangsa maupun hidup sebagai anak-anak Tuhan secara rohani. Apa artinya kemerdekaan bagi kita sebagai anak bangsa? Apa artinya kemerdekaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Haleluya. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa ini. Jadi serangkaian perjuangan yang menentang kaum penjajah akhirnya mencapai puncaknya, yaitu kemerdekaan. Dalam teks proklamasi jelas Bapak bangsa Soekarno Hatta telah menyatakan dengan jelas tanggal 17 Agustus 1945 itu proklamasi, dan itu suatu pernyataan yang mendunia, yang mempengaruhi dunia dengan proklamasi yang diungkapkan dengan jelas dan tegas oleh para pendiri bangsa ini, proklamator Soekarno-Hatta. Dan juga tercatat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana tercatat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan bukan hanya diperjuangkan, tetapi juga seiring dengan itu harus dinyatakan merdeka. Nah, itu seperti yang Alkitab katakan dalam kitab Wahyu. Oleh darah anak domba sebagai sumber kemenangan perjuangan kita. Lalu juga oleh kesaksian perkataan.
Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Perkataan dan perbuatan yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Demikianlah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemerdekaan kehidupan kita sesungguhnya telah kita peroleh karena rahmat Allah, oleh anugerah, oleh kasih karunia Allah pada saat kita percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban bagi kita dengan mati di kayu salib. Puncak perjuangan Kristus bagi kita adalah saat Ia rela ditinggikan di atas salib di bukit Golgota. Itu puncak perjuangan yang menghasilkan kemerdekaan bagi kita. Kasih anugerah Allah tercurah bagi kita dan bagi siapa saja yang percaya dan menerima Kristus Yesus dan dengan segala pengorbanannya bagi kita. Puncaknya di atas kayu salib yang telah mencurahkan darahnya. Dan dari sanalah kita beroleh kemenangan. Sumber kemenangan kita. Firman-Nya, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 8 ayat 32 juga menyatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus adalah kebenaran itu, tatkala Ia menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi saat kita menerima Kristus, kita beroleh kebenaran yang memerdekakan kita. Puji Tuhan. Dan juga dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi jika Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, di mana darahnya tertumpah bagi kita, itu menjadi sumber kemenangan, sumber kemerdekaan kita. Jadi jika Kristus telah memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Artinya memperoleh kemerdekaan yang sejati. Kedua, dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan, penguasaan bangsa asing. Bebas dari segala bentuk penjajahan. Bebas untuk menentukan nasib bagi bangsa sendiri. Puji Tuhan, hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat. Bangsa yang harus memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Artinya ada sesuatu yang harus dikerjakan berikutnya setelah kemerdekaan ini kita peroleh. Demikian jugalah dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau yang tadi adalah sebagai anak bangsa, sekarang sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 18 berbunyi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebagai anak bangsa, kita dimerdekakan dari penjajahan bangsa asing. Dan kita menjadi berdaulat untuk kemudian membangun bangsa ini. Hidup dalam tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak dijajah lagi oleh dosa. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita hidup melakukan kebenaran-kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita disebut sebagai hamba kebenaran, berarti kita mengabdi kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dan kita juga melakukan kebenaran, yaitu segala sesuatu yang Kristus perintahkan untuk kita lakukan. Demikian arti hidup kita yang sesungguhnya. Dalam Roma 8 ayat 2 juga berkata, Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian kita oleh darah Kristus. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Di mana kita begitu dijerat. Dan upah dosa adalah maut. Itu menjadi bagian bagi kita. Tetapi oleh darah Kristus kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Juga dalam Roma 8 ayat 21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Dulu ya kita menjadi hamba dosa, hamba kebinasaan, diperbudak dengan kebinasaan. Tetapi oleh darah Kristus kita dimerdekakan, memiliki kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya, kita hidup dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Demikianlah fakta kemerdekaan bagi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kemerdekaan adalah jembatan emas atau merupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi dengan kemerdekaan itu bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai. Belum selesai. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan begitu. Kemerdekaan menjadi pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Itu kehidupan sebagai anak bangsa. Kita mengalami atau hidup di dalam hal tujuan yang baru, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur sebagai hidup berbangsa. Dan dikatakan dalam Undang-Undang Dasar pembukaan itu, justru di dalam berdasarkan pembukaan itu kita menuju kehidupan yang baru, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kita melewatinya, pintu gerbang kemerdekaan itu, dan masuk kepada kehidupan yang baru. Justru muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan pembangunan. Demikian jelaslah bahwa bangsa Indonesia mulai memasuki tahap baru untuk mengatur hidup dan kehidupannya dengan lebih baik selanjutnya. Puji Tuhan. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan kita seperti firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, setelah kita dimerdekakan oleh darah Kristus dari segala hukum dosa dan hukum maut, sekarang kita menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Dan selanjutnya yang terjadi, kita beroleh buah, yaitu hasil berikutnya. Kehidupan kita dikuduskan, mengalami pengudusan, disempurnakan, diperbaiki, dibaharui untuk dipersiapkan kepada tujuan, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Saudara-saudara, dalam Roma 5 ayat 13 juga dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, ialah layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita hidup sebagai hamba Allah, hamba kebenaran. Hidup kita dikuduskan, mengalami pengudusan, dibaharui dari hari ke hari, karakter kita. Lalu kemudian Tuhan mau kemerdekaan yang kita telah peroleh oleh darah Kristus itu bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa lagi, tetapi untuk kita hidup dalam kasih, melayani satu sama lain, menerapkan hukum kasih
Dulu kita hukum maut, hukum dosa, yang mengakibatkan maut. Tetapi sekarang kita hidup di dalam hukum kasih, yaitu kita saling melayani, memperhatikan satu sama lain di dalam kasih Allah. Haleluya. Jadi kekasih-kekasih Kristus, marilah menyambut kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sekaligus kita juga berkaca tentang kemerdekaan kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa darah Kristus adalah jaminan kemenangan kehidupan kita. Karena itu, teruslah perkatakan kesaksian. Oleh darah anak domba, oleh darah Yesus, saya sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan selanjutnya, mari kita hidup dalam hidup yang baru, di mana kita kini bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba Kristus, hamba kebenaran. Serahkan hidup kita kepada Kristus. Dan dengan itu kita masuk dalam hidup yang baru, di mana kita terus dibaharui dari hari ke hari. Karakter kita diubahkan. Dan mari kita berbuah buah yang baik, buah kasih, hukum kasih, di mana kita hidup sekarang ini bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang pertanyaannya, sudahkah sungguh kita dimerdekakan oleh darah Kristus? Adakah hal-hal yang menindas saudara selama ini, yang menjajah saudara? Hati saudara terbebani dengan segala perasaan-perasaan yang bodoh dan sia-sia. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat saudara, sehingga rohani saudara tidak berkembang dalam pengenalan akan Kristus lebih jauh. Orang lain gak tahu, tetapi saudara punya kebiasaan buruk yang mengikat saudara. Kehidupan kekristenan yang penuh dengan kemunafikan. Adakah pula tantangan-tantangan kehidupan, persoalan hidup sedang saudara hadapi? Mari deklarasikan darah Kristus. Darah Kristus, sumber kemenangan. Darah Kristus membawaku sekali merdeka, tetap merdeka. Mari angkat tangan saudara. Yes, mari kita datang kepada Allah. Dan deklarasikanlah darah Kristus. Haleluya. Dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini, Engkau mengetahui Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan, kami mengingat, mempersiapkan bagi kemerdekaan, peringatan kemerdekaan negeri kami Indonesia, 17 Agustus. Kami juga merenungkan tentang arti kemerdekaan. Bukan saja sebagai anak bangsa, tetapi lebih lagi sebagai anak-anak Bapa di surga. Haleluya. Darah Kristus adalah sumber kemenangan kami menghadapi segala tantangan-tantangan di dunia ini. Demikian Tuhan. Hari ini kami telah mendengar firman yang memerdekakan kami. Ya, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau mengerti Tuhan segala sesuatu yang sedang anak-anak-Mu hadapi. Sekarang kami mau deklarasikan, kami mau proklamasikan darah Kristus, sumber kebebasan kami, sumber kemenangan kami. Darah Kristus membawa kami kepada kemerdekaan. Sekiranya ada hal-hal yang jahat, tipu muslihat iblis, hal-hal yang bodoh dan yang sia-sia, yang masih mengikat, yang masih menjajah kehidupan anak-anak. Dalam nama Yesus, oleh darah Kristus, sekarang juga umat-Mu dibebaskan. Terjadilah mujizat. Merdeka yang sejati, jasmani, juga terlebih rohani.
Di dalam nama Yesus Kristus. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, mengalami kemerdekaan oleh darah Kristus. Dan sepanjang jalan kehidupan kami di dunia ini, kami masih terus berjuang. Kami mau bersandar kepada darah Kristus. Hari-hari ke depan dan selanjutnya, sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kami pun, kami tetap bergantung kepada darah Kristus sebagai sumber kemenangan kami. Kami akan perkatakan kesaksian perkataan kami, yaitu darah Kristus, sumber kemerdekaan kami yang sejati. Sekali merdeka, tetap merdeka oleh darah Yesus Kristus. Terjadilah. Haleluya. Amin. Engkaulah Raja kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tak ragu Tuhan berjalan bersamamu. Sebab Engkau selalu ada berserta dengan kami. Tak pernah aku ragu Tuhan akan kesetiaanmu. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Amin.
Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya saudara benar-benar diberkati. Dan biarlah di masa raya kemerdekaan ini yang semaraknya kita rasakan sekalipun di tengah pandemi. Saya percaya darah Kristus telah membuat atmosfer hidup kita berbeda. Dan darah Kristus sumber kemenangan kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Dengan tetap percaya darah Kristus termeterai dalam hidup kita. Juga bagi bangsa kita Indonesia. Kita akan berdoa menaikkan syafaat menutup ibadah ini. Penuh dengan syukur. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Buat bangsa dan negara kami Indonesia. Sekalipun kami ada di tengah pandemi. Tetapi kami bersyukur. Kami bisa mengingat akan rahmat-Mu yang besar bagi bangsa ini. Yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di tengah pandemi ini, biarlah semangat kemerdekaan, semangat cinta tanah air bergema di dalam hati setiap anak bangsa. Sebab di negeri inilah kami dilahirkan, di negeri inilah kami menerima segala rahmat anugerah kehidupan seperti kami hidup sampai sekarang ini. Sebab itu kami mengucap syukur dan kami memohon berkat-Mu bagi bangsa ini yang sedang menghadapi tantangan yang berat, yaitu wabah pandemi COVID-19. Kami bersyukur Engkau pelihara bangsa ini. 1 tahun lebih Engkau menjaga bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau tetap memelihara perekonomian negeri ini. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun ada banyak saudara-saudara sebangsa yang berguguran karena COVID. Kami mau berdoa Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Berkati ya Tuhan Satgas penanganan pandemi COVID-19 ini. Dari pusat hingga daerah-daerah. Tenaga kesehatan. Semua aparat pemerintah yang bekerja sama TNI, Polri. Dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan berkatilah. Lindungilah. Biarlah mereka sehat-sehat saja. Kami berdoa Tuhan program vaksinasi yang sedang berlangsung. Berkati semua vaksin, obat vaksin yang dipakai Tuhan. Sehingga itu mendatangkan kekuatan imun kesehatan bagi semua warga negara Indonesia. Berkati Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik. Berkati penerapan PPKM ini juga bukan sebagai sesuatu yang menyiksa, tetapi adalah sesuatu yang membawa kerjasama, perjuangan bersama mengatasi pandemi COVID ini. Kami percaya pandemi ini akan berlalu dan semua bangsa Indonesia akan sehat dan kuat dan mampu mengatasi virus corona ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan mereka yang dirawat, yang masih dirawat dengan berkat kesembuhan. Kini tidak lagi terjadi kematian massal, tetapi yang terjadilah kesembuhan massal. Ada pertobatan dan pemulihan massal. Kini tidak terjadi lagi penambahan paparan orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Semuanya menjadi kuat dan sehat di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, bukankah Engkau mengasihi juga bangsa kami Indonesia? Bukankah darah Kristus juga tercurah bagi bangsa kami Indonesia? Karena Engkau cinta segala bangsa ya Tuhan. Demikianlah berkat kuasa darah Kristus
menyelamatkan bangsa kami Indonesia, menyembuhkan bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan terjadi pemulihan, bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Kami percaya Indonesia dipulihkan di dalam kemuliaan kuasa darah Kristus. Diselamatkan sebelum zaman ini berakhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati semua umat Tuhan. Keluarga demi keluarga. Semua yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Berkati mereka. Dan biarlah kami tiap-tiap hari bersandar kepada kuasa darah Kristus sebagai sumber kemenangan kami. Dan kami deklarasikan, proklamasikan, darah Kristus memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Dan membawa kami menjadi hamba kebenaran. Dan kami deklarasikan, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikianlah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami yang percaya dan diberkati. Bersama kita mengatakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.